Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 14 April 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Fitriani Nababan. Kepada Ibu Fitriani, kami persilahkan. Selamat malam. Bacaan renungan malam kita 14 April 2026 berjudul Membangun Karakter yang Mulia. Ayatnya tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Allah mengharapkan kita membangun karakter sesuai dengan pola yang telah ditunjukkan kepada kita. Kita harus meletakkan batu demi batu, menambahkan kasih karunia demi kasih karunia, menemukan titik-titik lemah kita, dan memperbaikinya sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Ketika retakan terlihat pada dinding sebuah rumah besar, kita tahu ada sesuatu yang salah dengan bangunan itu. Dalam pembangunan karakter kita, seringkali terlihat retakan. Kecuali cacat-cacat ini diperbaiki, rumah itu akan roboh ketika badai pencobaan menghantamnya. Allah memberikan kepada kita kekuatan, daya pikir dan waktu agar kita dapat membangun karakter yang dapat menerima cap persetujuannya. Ia menginginkan setiap anaknya membangun karakter yang mulia melalui perbuatan yang murni dan luhur, sehingga pada akhirnya ia dapat mempersembahkan suatu bangunan yang seimbang, bait yang indah, dihormati oleh manusia dan oleh Allah. Karakter yang mulia dan seimbang tidak diwariskan. Itu tidak datang kepada kita secara kebetulan. Karakter yang mulia diperoleh melalui usaha pribadi dengan pertolongan jasa dan kasih karunia Kristus. Allah memberikan talenta dan kemampuan berpikir, kita yang membentuk karakter. Karakter itu dibentuk melalui perjuangan keras dan tegas melawan diri sendiri. Pertempuran demi pertempuran harus dilakukan melawan kecenderungan yang diwariskan. Kita harus mengoreksi diri dengan cermat dan tidak membiarkan satupun sifat buruk tetap tidak diperbaiki. Melalui kehidupan yang kita jalani dalam kasih karunia Kristus, karakter dibentuk. Keindahan asli mulai dipulihkan dalam jiwa. Sifat-sifat karakter Kristus diberikan dan gambar ilahi mulai bersinar keluar. Wajah pria dan wanita yang berjalan dan bekerja bersama Allah memancarkan damai sorga. Mereka dikelilingi oleh suasana sorgawi. Bagi jiwa-jiwa ini, kerajaan Allah telah dimulai. Mereka memiliki sukacita Kristus, sukacita menjadi berkat bagi sesama manusia. Mereka memiliki kehormatan diterima untuk digunakan oleh Sang Guru, mereka dipercaya untuk melakukan pekerjaannya dalam namanya. Sebagaimana Allah itu murni dalam lingkupnya, demikian pula manusia harus murni dalam lingkupnya. Dan ia akan menjadi murni jika Kristus terbentuk di dalam dirinya, pengharapan akan kemuliaan, sebab ia akan meniru kehidupan Kristus dan memantulkan karakternya. Demikianlah pembacaan renungan malam. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih atas penata layanan Ibu Fitriani. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, renungan firman Tuhan malam ini mengajarkan bahwa Allah menghendaki kita membangun karakter yang mulia atau sempurna secara bertahap sesuai dengan pola yang ditunjukkannya. Layaknya membangun dinding sebuah rumah besar, menyusun batu demi batu, menambahkan kasih karunia demi kasih karunia, memperbaiki keretakan dengan segera. Jika keretakan tidak diperbaiki, maka karakter kita akan runtuh saat menghadapi pencobaan. Bagaimana kita dapat membangun karakter yang mulia atau sempurna? Dalam renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 112, paragraf 3 berkata, Allah memberikan kepada kita kekuatan, daya pikir, dan waktu agar kita dapat membangun karakter yang dapat menerima cap persetujuannya. Ia menginginkan setiap anaknya membangun karakter yang mulia melalui perbuatan yang murni dan luhur, sehingga pada akhirnya ia dapat mempersembahkan suatu bangunan yang seimbang, bait yang indah, dihormati oleh manusia dan oleh Allah. Karakter yang mulia dibangun melalui kasih karunia Kristus yang adalah Roh Yesus Kristus sendiri dan usaha pribadi yang terus-menerus. Roh Yesus Kristus kita terima melalui iman kita. Inilah yang dimaksudkan kuasa ilahi bekerja sama dengan usaha manusia. Pertumbuhan karakter kita tidak dilepas dari pekerjaan Roh Yesus Kristus yang terus-menerus dalam hidup kita. Dan kita berperan aktif dalam proses tersebut, sehingga kita mencapai karakter yang sempurna atau karakter yang mulia. Inilah yang Allah kehendaki dari anak-anaknya. Roh nubuat di dalam Christ Object Lessons halaman 315 paragraf 1 berkata, Allah menuntut kesempurnaan dari anak-anaknya. Hukumnya adalah salinan dari karakternya sendiri, dan itu adalah standar semua karakter. Hukum Allah adalah salinan karakternya. Ingat bahwa tanpa kesempurnaan karakter, kita tidak dapat masuk surga. Allah dan Yesus sempurna dan tidak ada seorang pun yang dapat turut serta dalam kerajaannya tanpa kesempurnaan karakternya dalam hidup kita. Itulah sebabnya Yesus berkata, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Matius 5 ayat 48. Sering orang lain dan kita bertanya, apakah kita bisa mencapai penurutan yang sempurna terhadap hukum-hukum Allah, yaitu 10 hukum yang adalah salinan karakternya? Firman Tuhan dalam renungan malam ini menjawab, bisa, yaitu dengan menerima Roh Yesus Kristus dalam hati kita oleh iman. Selanjutnya, roh nubuat di dalam The Signs of the Times, tanggal 12 Desember tahun 1895, paragraf 2 berkata, kemuliaan Kristus adalah karakternya, dan karakternya adalah ungkapan dari hukum Allah. Ia menggenapi hukum dalam setiap spesifikasinya, dan memberikan kepada dunia dalam hidupnya teladan sempurna tentang apa yang mungkin dicapai manusia melalui kerjasama dengan keilahian. Dalam kemanusiaannya, Kristus bergantung pada Bapa, sama seperti manusia sekarang bergantung pada Allah untuk kuasa ilahi dalam mencapai kesempurnaan karakter. Hukum Allah adalah penjelas karakternya, ungkapan kekudusannya. Kemuliaan Kristus terletak pada karakternya yang mencerminkan hukum Allah. Ia menggenapi hukum secara sempurna dan menjadi teladan bagi manusia bahwa kesempurnaan karakter
dapat dicapai melalui kerjasama dengan Allah. Dalam hidupnya, Kristus bergantung pada Bapa, sebagaimana manusia perlu bergantung pada kuasa ilahi. Hukum Allah sendiri adalah ungkapan dari karakter dan kekudusannya. Bagaimana kita dapat bekerja sama dengan Allah dan bergantung pada kuasanya? Kita dapat bekerja sama dengan Allah dan bergantung pada kuasanya dengan menerima Roh Yesus Kristus tinggal dalam hati kita oleh iman. Roh Bapa tinggal dalam Yesus dan Roh Yesus tinggal di dalam kita. Kita menerima Roh Allah Bapa dengan menerima Roh Yesus Kristus di dalam hati kita. Kita bersatu dengan Allah Bapa. Dalam doanya di dalam Yohanes 17 ayat 22 dan 23, Yesus berkata, "Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku." Karakter yang mulia atau sempurna tidak diwariskan atau terjadi secara kebetulan, tetapi dibentuk melalui usaha pribadi dengan pertolongan Roh Yesus Kristus. Kita harus berjuang melawan kecenderungan buruk dan terus memperbaiki diri. Melalui hidup dalam kuasa Kristus, karakter diperbaharui, memantulkan karakternya, dan memancarkan damai serta sukacita. Orang yang hidup bersama Allah menjadi berkat bagi sesama dan dipercaya untuk melakukan pekerjaannya. Pencobaan dalam hidup kita akan menguji karakter kita. Apakah kita tetap berdiri kokoh atau tidak? Orang yang mendirikan karakternya di atas Yesus Kristus oleh kehadiran Roh-Nya sama dengan mendirikan rumahnya di atas batu. Alkitab berkata di dalam Matius 7 ayat 24 dan 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, mengapa karakter umat Kristen tidak dapat menjadi sempurna? Atau mengapa karakter umat Kristen tidak dapat menjadi mulia? Karena mereka menerima roh yang lain yang bukan Roh Yesus Kristus. Karena kesempurnaan karakter dapat dicapai hanya dengan pertolongan Roh Yesus Kristus yang bekerja sama dengan kita. Tujuan akhir dari pembangunan karakter yang mulia atau sempurna adalah agar Kristus hidup di dalam kita. Inilah pengharapan akan kemuliaan di mana Kristus hidup di dalam hati kita. Kolose 1 ayat 27. Inilah jaminan bagi kita untuk masuk ke dalam kerajaan kemuliaan, yaitu kerajaan sorga. Kiranya pekabaran ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas pekabaran malam ini yang mengajarkan kepada kami bahwa kami dapat membangun karakter kami yang mulia atau sempurna. Hanyalah dengan pertolongan kuasa Yesus Kristus melalui Roh-Nya yang kami terima oleh iman. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon karuniakan Roh Yesus Kristus di dalam hati kami, agar kami dapat membangun karakter kami semakin serupa dengan karakter Yesus. Hidup kami disucikan dari hari ke hari. Dan apabila tiba saatnya, ketika Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran yang kami perbuat.
Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.